Oke, kita bertemu lagi di SOP Manager. Kita akan membahas tentang pembagian waktu bimbingan. Di sini bukan pembagian waktu dalam sehari. Pembagian waktu bimbingan itu menurut sistem Aquila, waktu bimbingan itu selama 90 menit atau 1,5 jam, dimulai dari jam 11 siang sampai jam 12.30. Kemudian sesi kedua jam 13 sampai jam 14.30. Kemudian 14.30 sampai jam 16. Kemudian jam 16 sampai jam 17.30, setengah 6. Kemudian jam 17.30 sampai jam 07.00. Ini bisa berlanjut sampai jam 07.30 karena ini ada jeda untuk waktu sholat maghrib, jam 6 sampai jam 6.30, jam 18 sampai 18.30. Jadi ada waktu untuk sholat maghrib. Ini biasanya kelas jam 11 sampai 12.30 itu untuk anak SD kelas 1 sampai 3, dari TK sampai kelas 3 SD. Kemudian ini juga masih anak SD yang sudah pulang, kan anak SD. Ini mulai ke SMP dan SMA. SD, SMA, SD, SMP, SMA bisa di sini. Yang di sini juga untuk SD, SMP, SMA. Kemudian yang mulai maghrib, sebelum maghrib jam setengah 6 itu untuk SMP dan SMA. Biasanya ini yang kelas 9 sama kelas 12. Yang kelas 6 SD berikan waktu di sini atau di sini. Ini untuk kelas 6 SD. Kira-kira seperti itu waktu bimbingannya. Nah, mesti ada pertanyaan di sini. Sholat asarnya kapan gitu? Tentornya kan ini penuh, 14.30 sampai jam 4, jam setengah 3 sampai jam 4. Kemudian jam 4 langsung ngajar lagi, jam 4 sampai jam setengah 3. Jangan memberikan waktu untuk sholat itu setelah jam 16 ini. Jadi selesai ngajar jam 16 ini, kemudian sholat di sini. Ini nanti molor sampai jam 16.30. Jadi nanti kosong anak. Nah, bagaimana mengatur waktu sholat? Itu ketika ini udah jam 16 sampai jam 17.30, itu sholatnya tentor masuk dulu ke kelas. Nah, setelah masuk ke kelas, beri tugas, anak diberi tugas, suruh mengerjakan soal. Kalau ini udah mulai tenang, nah baru keluar untuk sholat sekitar jam 16.30, atau bisa sholat di sekitar jam setengah 4, 15.30. Caranya seperti itu. Jadi jangan nanti jam 4 tentor sholat semua, bimbel kosong, bingung nanti administrasinya. Jadi tentor itu nanti waktu sholatnya jam setengah 5 atau jam 3:4. Tapi jangan bareng-bareng, maksudnya jangan bersamaan. Jadi giliran aja sholat, misalkan jam ini tentor A itu jam 16.30, tentor B 16.40, tentor C jam 16.50. Dan intinya jangan bareng-bareng. Wah, udah setengah 5 sholat, wah ini tentornya keluar semua, bubar anak. Jadi pengaturan waktu sholat gak penting, karena itu mau apa ya, agar nggak bubar, agar baik semua aja. Kira-kira itu untuk pembagian waktu bimbingan. Kita teruskan ke mengubah data bimbel.